Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genu Idea. Seperti biasa kita bahas indeks kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan kemarin ya. Kemarin saya berikan menu buy close di grup umum maupun di grup rekomendasi itu kemarin saya berikan ENRG, akan saya bahas juga. Dan saya juga memberikan menu hari ini saya tidak memberikan di grup umum menu buy close tapi saya berikan di grup rekomendasi. Kalau grup umum itu biasanya saya seminggu paling 2 sampai 3 kali saja saya berikan rekomendasi. Tapi untuk grup rekomendasi untuk grup umum ya, kalau untuk grup umum 2 sampai 3 kali saja dalam seminggu itu saya berikan menu buy close, tapi untuk grup rekomendasi itu saya berikan menu pagi, menu scalping dan menu buy close. Menu swing juga ada ya. Jadi tiap hari saya berikan kalau untuk grup rekomendasi, tapi untuk grup umum seminggu biasanya 2 sampai 3 kali saja ya. Kemarin saya berikan energi saya akan bahas juga ya. Sekalian saya akan bahas menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi juga ya. Berserta sekitar 16 belasan saham lah. Belasan saham yang akan saya bahas juga dari requestan teman-teman ya. Oke, saya bahas dulu indeks kita ya. Sudah saya bilang dia lagi sideways ya. Kemungkinan besok bisa naik sih. Kalau saya lihat ya, kemungkinan ya dia naik juga, naik turunnya terbatas untuk sekarang ya. Tapi arahnya ini agak-agak kurang oke sebenarnya indeks kita. Ya support ada di 6.700 sampai 6.680, resisten ada di 6.750 sampai 6.700 6.800 ya. Itu resistennya. Mungkin dia akan bergerak seperti itu dulu. Ya, sideways dulu di area bawah. Kurang oke sebenarnya. Oke, saya akan bahas menu buy close yang saya berikan kemarin. Ini yang kemarin ya, bukan hari ini. Yang kemarin saya berikan di grup umum maupun grup rekomendasi. NRG ya, NRG naik lumayan ya. Kita beli kemarin 138 ya, 238 maaf, 238 240 ya. Dua ya dapatnya di 238 ataupun ya 240 adalah harga maksimal yang saya berikan kemarin ya, saya berikan di 230 sampai 240 jadi menu buy close dan dapatnya di area 236, 238, 240 ya. Mungkin rata-ratanya di 238. Ya udah anggap saja 240 deh. Bentar, saya anggap saya proses saja 238 dulu deh. 238 naik hari ini sampai 7%. Ya. Naik 7%. Anda nggak ke TP keterlaluan karena ini sahamnya tidak uptrend. Ya kita cek pantulan saja. Ya, Anda sudah cuan 7% kalau ambil 238, kalau anggap saja Anda ambil di pucuknya 240. Anggap saja Anda belinya di 240. Area buy maksimal yang saya berikan. Naik hari ini Anda cuan tetap sekitar 6%-an ya. Sudah lebih dari cukup ya, sudah lebih dari cukup. 6% kurang lebih 6% sudah lebih dari cukup ya. Naik sampai 254 hari ini ya. Anggap saya 240 kita ukur lagi satu kali lagi ya. 240 254 takutnya salah ya. Ya sekitar 6%. Ya 6% lah kurang lebih ya. Ya kurang lebih 6% kalau Anda ambil 240 naiknya sekarang hari ini sampai 6-7% ya. Rata-rata pembelian kita ya sudah cuan lebih dari cukup. Ya beli kemarin jual hari ini sudah lebih dari cukup. Itu sudah melewati target TP saya ya. Oke, saya akan sedikit share rekomendasi menu buy close yang saya berikan di grup rekomendasi hari ini. Saya suruh buy BRIS ini hari ini ya, tanggal 12 Juli ini. Jam 2:12 saya infokan buy BRIS 1475 ya. Ya, ini harga yang kita beli maksimal di 1475 dan itu kita dapat semua. Ya, kita malah tradingnya sampai 2 kali. Untuk BRIS-nya ini area buy-nya 1430 1475. Mungkin teman-teman dapatnya di 1475, anggap saya area buy maksimal kita beli. SL 1400, target 1500 sampai 1540 ya, kita lihat apa kecapai. Dan BRIS ini saya infokan dia bakalan jebol 1500 di grup diskusi ya. Di grup diskusi saya bilang kemungkinan BRIS akan jebol 1500-nya. Jadi teman-teman sudah ambil semua, sudah saya infokan ambil saja 1475 untuk BRIS ya, dapat. Nah, kita lihat hari ini apakah BRIS naik. Ya, ini menu buy close hari ini ya, tanggal 12 Juli. Ini plan yang saya berikan di grup rekomendasi ya. Kita coba lihat BRIS-nya hari ini. BRIS Yap, naik kenceng ya. Kita anggap saja 1475. Kita beli 1475, naiknya hari ini sampai 1545 ya. Ya, kita ambil 1475 nih, kita ukur dulu. 1475 naik sampai 1545.
Ya, kurang lebih 4-5%. Ya, kalau diukur sih sekitar 5% sih tadi. Ya, sekitar 4-5% kenaikan dia ya untuk BRIS. Dan closing hari ini, kalau Anda belum jualan, anggap saja 1475 ya. 1475 closing. 1476 deh. Closingnya Anda sudah cuan lebih dari 3%. Ya. Anda sudah cuan lebih dari 3%. Itu sudah termasuk target saya. Sudah masuk area TP saya. Nah, TP1 saya sudah masuk. Dan Anda sudah cuan langsung ya. Puji Tuhan langsung cuan untuk BRIS-nya. Jadi ya, banyak teman-teman yang sudah melakukan take profit juga ya. Karena itu sudah lebih dari cukup lah. Ya. Gak usah terlalu greedy juga. Karena ini sahamnya belum konfirmasi uptrend. Tapi cenderung akan naik ya. Kalau dia bertahan dan dijaga di atas 1.500. Ya, kalau dia bertahan di 1.500, dia akan lanjut naik, kemungkinan akan tes ke 1550 lagi, maksimal sampai 1.600. Ya, itu resisten cukup kuat dari BRIS di 1.600 ya. Dia akan oke selama tidak jebol lebih dari 1.500 ataupun maksimal penurunnya di 1480 ya untuk BRIS. Kalau sudah di bawah itu, kemungkinan dia bisa turun lumayan dalam di bawah 1.400 ya. Kalau dia jebol 1480-nya. Tapi akan lebih aman kalau bertahan di 1.500 untuk BRIS. Oke. Kita langsung bahas saja. Sekitar belasan saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Ya, pertama Meta. Intinya trading itu kita bukan cari cepat-cepat kaya, tapi kita cari konsisten cuannya. Ya, bukan cepat-cepat kaya. Nggak bisa Anda trading, ini bukan judi, bos. Ya, Anda jangan trading memakai pola pikir judi. Ya, jangan. Kita trading itu punya plan, punya analisa. Ya, beda dengan judi. Anda mah gambling kalau judi. Ya, intinya kalau trading itu ada plan belinya seberapa, porsinya seberapa, SL-nya berapa, targetnya berapa. Ya, analisanya uptrend atau downtrend itu semua kita analisa, bukan kita main gambling saja, itu nggak bisa. Ya, trading nggak bisa. Trading berbeda dengan judi ya. Meta ini sebenarnya masih uptrend ya. Kalau turun pun dia masih dijaga di 135, 140 sebenarnya masih dalam posisi uptrend. Kalau bertahan di atas 135, 140 akan lebih bagus. Kalau bertahan di 140 masih ada potensi dia naik lagi 148 maksimal sampai 155 untuk Meta. Posisinya masih uptrend ya untuk Meta. Selama tidak jebol 135. Lanjut ke PTBA. PTBA oke nih, tapi belum konfirmasi uptrend ya, tapi mencoba uptrend dia ada resisten cukup kuat di 4.000-nya. Kalau bisa break mungkin dia akan retest ke 4060 sampai 4100-nya. Support sekarang ada di 3100, jangan sampai jebol. Kalau 3100, 3900-nya maaf. Kalau 3900-nya jebol dia gagal uptrend. Ya gagal konfirmasi uptrend, tapi kalau masih bertahan di atas 3900 ada kecenderungan PTBA kembali uptrend ya. Lanjut BRIS. Ini kan sudah saya bahas ya. BRIS sudah bahas. Lanjut cak. BRIS tadi menu buy close grup rekomendasi itu sudah saya bahas juga ya area-area supportnya. Cak uptrend nih, uptrend. Oke lah, tapi ada support yang cukup. Wah, supportnya agak jauh nih. Ya, supportnya di 130 nih. Ya 130 itu area support, resisten ada di 145 maksimal 150. Posisinya uptrend. Untuk cek lanjut ke Raja. Raja. Raja, wah naik sudah naik sering nih. Ini resist 600 ya. Kalau memang dia mau naik lagi, dia harus jebol 600-nya. Tapi kalau 600-nya gagal jebol, ya dia mungkin akan retest ke 500 sampai 450 ya. Karena ini sudah lumayan tinggi ya. Sudah rally naiknya. Bisa saja nanti dikoreksi dulu ya, bisa saja ke 500 dulu, bisa saja. Tapi nggak tahu nih apakah dia bisa jebolin 600-nya atau enggak. Kalau 600-nya jebol dia lanjut naik sampai 650 ya. Tapi kalau 600-nya gagal jebol dia akan retest dulu 500 sampai 450-nya. Posisinya jelas sangat uptrend untuk aja. Lanjut ke Arto. Tapi saya nggak ambil Raja sih ya.
tunggu dia koreksi dulu lah. Kalau saya nggak akan kejar dulu, biarkan saja. Kalau kecuali dia memang ada dites dulu lah. Kalau di scalping mah bisa, cuma harus ya disiplin sih kalau untuk aja. Karena sudah naik tinggi. Oke, lanjut Arto. Arto belum oke ya karena gagal break, gagal naik, gagal jebol 9.200-nya dia turun. Support sekarang 8.500 sampai 8.200. Posisinya lagi di persimpangan untuk Arto. Lanjut ke resist di 9.200 ya. Sampai maksimal di 9.600 untuk Arto. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut BGTG. BGTG belum uptrend ya, belum konfirmasi, apalagi belum bisa jebol 130 itu belum oke untuk BGTG. Dia masih di persimpangan yang mencoba uptrend tapi masih belum uptrend ya posisinya. Support 120, 115. Resisten 125, 130. Ya, untuk BGTG lanjut. Posisinya lagi di persimpangannya untuk BGTG, belum uptrend dan belum downtrend untuk posisi sekarang ya. Lanjut ke DGIC. DGIC posisinya belum patah tren ya, belum patah tren, belum patah uptrend ya. Karena masih dijaga di 115 ya, masih mantul. Semoga bisa break di atas 120, apalagi bisa break 125 itu akan melanjutkan kenaikan untuk DGIC ya. Posisinya seperti itu. Posisinya sekarang lagi di persimpangan, tapi persimpangannya masih di atas ya. Intinya 115 kunciannya ya untuk DGIC. Kalau dia jebol 115, apalagi jebol 113-nya itu sudah kurang oke. Apalagi sampai jebol 110-nya itu sudah kurang oke lagi ya. Bisa lagi dia sideways dulu di area-area bawahnya. Tapi sekarang dia masih mencoba naik ya. Semoga sih bisa break di atas 125 ya atau 120 dulu lah. Akan lebih oke dia bisa naik di atas 120, apalagi bisa break 125 itu akan melanjutkan kenaikan untuk DGIC ya. Kuncinya sekarang ada di 115 untuk DGIC ya. 115 kalau bisa bertahan ya oke, tapi kalau tidak bisa bertahan kecenderungan akan turun ya untuk DGIC. Tapi posisinya sekarang lagi di persimpangan, belum downtrend ya. Belum downtrend. DGIC. Lanjut. BABP. BABP juga belum oke ya, kepentok ya. Saya sudah bilang kemarin, BABP pasti akan drama. Ya, makanya saya tidak mau beli BABP. Ini naik tinggi biasanya dibanting. Ya, apakah bisa naik? Masih bisa. Cuma ini dia belum konfirmasi uptrend ya. Dia masih bertahan di 120 ya. Oke lah. 120, 122 kalau masih bertahan oke lah. Resisten di 130 sampai 135 ya. Posisinya mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk BABP. Lanjut ke BPKP. BBKP oke nih. Menarik nih BBKP nih. Cuma ada resisten yang harus jebol 206 ya, dikit lagi nih. Kalau berhasil break nih cakep nih BBKP nih. Kalau bisa break 206 bisa lanjut ke 21 21 21 216 lah ya, 216 sampai 222 dulu itu resist selanjutnya. Intinya kunciannya dia harus break 206. Dia akan konfirmasi uptrend, lanjut ke 216 sampai 22 itu resisten dia selanjutnya untuk BBKP. Ya. Cukup menarik nih, sudah mulai oke BBKP, sudah mulai uptrend BBKP. Intinya support sekarang ada di 195 ya, 195 196 itu support uptrend dia untuk BBKP. Cukup menarik untuk BBKP. Lanjut ke drama. Drama juga uptrend ya, masih uptrend, masih dalam pola channel uptrend ya, sempat dibanting nih kemarin. Tapi kan masih dalam pola uptrend ya dia naik lagi. Ya begitu kalau saham uptrend memang begitu. Di Ayun pasti ya, di ayun-ayun pasti ya. Cuma ya kalau dia uptrend ya arahnya masih akan naik. Contohnya drama ini ya dia masih dijaga di area support uptrendnya oke lah nih. Dia apalagi masih bertahan di sekarang posisinya cukup oke, apalagi bertahan di 680. Akan coba retest 720 sampai 750 ya, itu resist selanjutnya untuk DRMA. Oke, masih uptrend selama 650 680-nya bertahan oke untuk DRMA. Lanjut Antam. Antam juga area saham yang kita share kemarin ya.
hari ini naik hampir 3%, lumayan lah. Belum uptrend sih ya. Ini belum uptrend, intinya 1.700 lah. Kuncinya 1.700. Kalau 1.700 bertahan, dia akan naik lagi. Kalau jebol ya buang, gitu aja. Ini kan sudah saya bahas berkali-kali. Posisinya tidak uptrend, masih sideways di bawah. Resistnya 1760 sampai 1820 ya untuk atam. Posisinya sideways di bawah. Sebenarnya kurang oke, masih kurang oke untuk sekarang, tapi harganya sudah tergolong murah sih. Intinya 1.700-nya kalau bertahan, ini bisa oke, bisa lumayan oke untuk atam. Lanjut ke Pigas. Pigas, Pigas juga belum uptrend ya. Kemarin kita sudah copet nih, masih sudah cuan sekitar 5% lah, nggak salah ya. Belum uptrend, ada resisten yang harus dijebol 1.600 sampai 1.630 lah ya, itu resisten dia. Support dia ada di 1.560, 1.550. Posisinya belum uptrend untuk Pigas. Cenderung masih di bawah untuk sekarang. Ya masih sideways di area-area bawah lah, dia masih mantul-mantul di bawah sih. Lanjut ke Atap. Atap Atap masih atas sih, masih di area uptrend dia, masih dijaga di area 115, 120, oke. Resisten selanjutnya ada di sekarang 128 lah, maksimal sampai 132. Itu area resisten selanjutnya. Posisinya uptrend untuk Atap. Lanjut ke Agro. Agro. Area Agro. Agro. Agro ya baru baru keluar dari keterpurukannya. Jelas tidak uptrend. Jelas belum uptrend karena dia kemarin lagi di bawah banget, masih di harga-harga jurang kemarin. Dan hari ini digas naik lumayan, hampir arah ya, nggak tahu arah nih. Arah atau enggak? Ya saya nggak lihat Agro, kayaknya arah nih Agro. Karena candlenya full. Resisten selanjutnya di 800 sampai 840 lah ya. Support 750. Kalau 750 ya, kalau bertahan oke, tapi kalau nggak bertahan dia akan turun lumayan sampai ke 700 sampai ke 680. Ya, posisinya belum uptrend, tapi mencoba uptrend tapi masih belum terkonfirmasi uptrend, masih agak jauh nih jaraknya untuk uptrend. Lanjut ke terakhir Avia. Wah, Avia nih uptrend ya, masih dalam channel uptrendnya masih oke. Apalagi bertahan di 900-nya masih oke, akan lanjut naik, kemungkinan bisa retest ke 950 sampai mungkin resist selanjutnya 950, 980 ya untuk Avia. Support ada di 900 sampai 880 ya untuk Avia. Posisinya jelas masih oke, masih uptrend. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, usaha kita, rezeki kita, trading kita, semua aktivitas kita selalu dilancarkan oleh Tuhan dan kesehatannya juga selalu terjaga. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.